halo guys. Di sini kami akan menjelaskan tugas kita, tugas mata kuliah Jarkom. Dan sini ada aku Chandra dan teman aku Rizal. dan selanjutnya Aku Zaira Novikadila. dan Aku Riko Alifianoki. oke, di sini kita mau ngapain sih? Rizal di sini? Merancang konfigurasi jaringan menggunakan OSPF dan EIGRP. Oke, terus Nah, Siapa pada yang video jadi, kali Kak? ini nanti kita akan menjelaskan detail terkait topologi jaringan yang kita gunakan, kemudian mengatur alamat IP address-nya menggunakan VLSMM, dan merouting yang akan kita lakukan dengan model OSPF dan atau EIGRP ya. Dan selanjutnya akan ada proses ping. Nah, selanjutnya oleh Riko. Nata. Oke, pantengin ya jangan sampai terlewatkan. Jadi harus dipantengin, harus ditonton. Halo, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan yang digunakan pada tugas kita kali ini. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu pola penghubungan dua atau lebih perangkat dalam satu jaringan. Pola ini melibatkan elemen-elemen seperti node atau perangkat, dan sebagai penghubung dan station sebagai titik akses. Nah, pemilihan topologi sangat penting karena akan berdampak pada kinerja, efisiensi, serta stabilitas jaringan yang digunakan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam topologi jaringan antara lain yang pertama, skala jaringan yang digunakan, biaya penggunaan, tujuan penggunaan, dan jumlah penggunaan. Nah, pada tugas kita kali ini, kita memiliki dua wilayah. Antara yang pertama, itu kita mempunyai 52 host. Kemudian yang kedua, kita memiliki 14 host, di mana kita memiliki router yang akan menghubungkan dua wilayah. Nah, pada kesempatan kali ini, kami menggunakan topologi hybrid. Nah, pada gambar ini menunjukkan topologi jaringan hybrid karena kita menggabungkan beberapa jenis topologi dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggabungkan dua jenis topologi dasar, antara lain topologi tree dan topologi star. Hybrid topologi sangat efektif untuk suatu jaringan yang memiliki skala besar karena mampu menggabungkan beberapa wilayah, dan ini menjadikan kelebihan dari topologi ini. Nah, pada yang pertama sekali, kita akan membahas terkait penggunaan topologi tree pada jaringan ini. Topologi tree terjadi dan menggabungkan antara router, jadi dia menggabungkan router dengan switch, kemudian beberapa host atau VC yang kita gunakan. Nah, hal ini kita menggabungkannya secara bertingkat, karena itu topologi tree sangat cocok untuk jaringan skala besar karena memudahkan pengelompokan dan manajemen jaringan. Selanjutnya, kita juga menggunakan topologi star. Nah, topologi star ini kita menggabungkan switch menjadi pusat penghubung antara beberapa host atau PC yang ada. Nah, terlihat pada gambar jaringan kali ini, switch merupakan suatu penghubung ya dari berbagai banyaknya jenis host atau PC yang ada. Nah, dengan menggabungkan topologi tree serta star, terciptalah topologi hybrid. Hybrid topologi memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketahanan jaringan yang lebih baik. Itulah penjelasan mengenai desain topologi jaringan komputer yang menggunakan pendekatan hybrid. Dengan pemilihan yang tepat, performa jaringan akan lebih optimal dan mudah dikembangkan di masa depan. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan lainnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas kenapa kita menggunakan VLSM. Singkatnya, VLSM ini bikin alokasi IP jadi lebih efisien, sehingga kita nggak buang-buang alamat, dan bisa scalable kalau nanti butuh alamat ataupun subnet yang baru. Nah, fun fact-nya, VLSM ini merupakan singkatan atau pengertian dari Variable Length Standard NUX, yang mana mengibaratkan seperti motong kue yang saya contohkan, ada gambar yang sudah saya tampilkan. Jadi, di sini IP itu dipotong sesuai porsi yang dibutuhkan tiap jaringan. Misalnya di LAN pertama, kita potong pakai traffic 26. Nah, kita butuh sekitar 52 host, jadi kita membutuhkan cuma di traffic 26. Sedangkan di LAN kedua, cukup menggunakan 27 ataupun traffic ke 27 untuk 30 host. Sedangkan di terakhir, di unit antar router cukup menggunakan traffic 30 untuk dua sisi sambungan saja. Nah, cara ini memastikan agar si IP tidak terbuang sia-sia, agar setiap subnet cuma berangkat yang pas. Selain bikin alokasi alamat jadi sangat efisien, LSM juga memudahkan kita saat harus menambahkan subnet baru di kemudian hari tanpa harus merombak pengaturan lama. Hasilnya, manajemen trafik antar segmen jadi lebih terkontrol dan keamanan tiap jaringan bisa diatur lebih spesifik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel dari uh, subnet yang kita pakai, yang ada di LAN pertama, nama jaringannya, dan juga LAN 2. Nah, ini tampaknya sudah terlihat ya. Nah, pertama, di LAN pertama ini kita menggunakan traffic 26 dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 192 dengan blok IP-nya dari 192.168.10.0 sampai dengan 92, 168.10.93 dengan host usable-nya dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.65 sampai 192.168.10.90 sampai 62. Cukup untuk 52 device. Lanjut ke LAN 2. Di sini kita menggunakan prefix 27, yang mana subnet max-nya 255, 255, 255, 224 dengan jaringannya dari 192.168.10.64 sampai dengan 192.168.10.95 dengan host usable-nya dari range 192.168.10.65 sampai dengan 94 dengan total 30 host atau 14 host. Terakhir, kita ada router table link ataupun router link dengan koneksi antar router kita bikin point to point dengan trafficnya 30 masing-masing dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 252 dengan jaringan yang kita pakai dari range 192.168.192.96 sampai 192.168.10.99. Di sini cuma ada dua host usable dari 192.168.10.97 dan 98. Kami men-setup IP dari setiap router yang kita buat ini kita berurutan. Jadi dari router 0 ke router 0 bertemu lagi, semua IP-nya itu berurutan dari router 0 ketemu router 1 hingga dari router 3 bertemu router 0 kembali dengan dua sisi yang berkesinambungan. Nah, dari hasil keseluruhan setup ini, setiap segmen punya kapasitas yang tidak kebanyakan dilakukan juga. Jadinya pemanfaatan IP maksimal dan manajemen network jadi lebih gampang. Baik, selanjutnya saya Rizaldi akan menjelaskan mengenai konfigurasi pada router. Di sini untuk konfigurasi IP pada router, kita yang pertama bisa masuk ke eh, global configuration, itu menggunakan enable, lalu masuk ke configure terminal, menggunakan configure terminal, dan di sini itu kita bisa melihat pada router 0 itu dia memiliki tiga jalur. Yang pertama gigabit 0/0, gigabit 1/0, dan fastest Ethernet 2/0. Di sini itu karena ada tiga jalur, jadi untuk konfigurasi IP-nya ada tiga. Di sini itu untuk formatnya itu kita IP address, spasi IP, spasi subnet mask. Dan di sini itu pada jaringan antar router kita menggunakan prefix /30, yaitu dengan akhiran 252. Dan untuk jaringan dari router ke switch yang akan didistribusikan ke PC ini menggunakan /26, yaitu dengan akhiran 192. Dan untuk akhir dari konfigurasi IP pada router ini kita akan mengakhiri N dengan dan WR atau write memory untuk menyimpan hasil konfigurasi. Dan di sini konfigurasi dilakukan sebanyak 4 kali karena terdapat 4 router. Dan untuk protokolnya pada uh, topologi yang ini kita menggunakan dua protokol routing, yaitu OSPF dan EIGRP. Itu sebagai salah satu metode kelompok kami untuk mengcompare lebih baik menggunakan EIGRP atau OSPF. Karena di sini itu OSPF itu sebagai link state protocol dan ya dynamic protocol, dan EIGRP sebagai protokol yang full hybrid. Dia merupakan gabungan link state dan distance vector. Dan untuk konfigurasi pada OSPF itu kita bisa masuk ke routing protokolnya dengan menuliskan router protokol OSPF. Dan satu di sini adalah area. Kita menggunakan satu area, jadi kita menggunakan area semuanya satu. Dan untuk selanjutnya untuk konfigurasi OSPF, kita dapat menuliskan network, terus kita bisa memasukkan IP address dari networknya, baru kita memasukkan uh, wildcard dari subnet mask, dan kita memasukkan area si OSPF. Dan yang ini satu itu maksudnya OSPF ID ya, bukan area. Dan areanya kita ambil 0 semua di sini. Dan karena di router 0 itu ada tiga jalur, kita melakukan 3 kali untuk konfigurasi OSPF-nya. Dan di sini kita mengakhiri seperti yang sebelumnya dengan N dan WR atau write memory. Dan di sini kita bisa mengecek bahwa pada enable
kita melihat show IP route. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah menggunakan OSPF sebagai protokol routing pada jaringan ini. Dan untuk mengujinya, kita bisa melakukan ping dari PC di area 1 ke area 2. Misalkan dari PC area 1, kita bisa masuk ke command prompt, bisa menuliskan, kita melakukan ping 192.168.10. Kita pilih PC ke 70 dengan IP belakangnya itu berarti 71. Untuk routing OSPF ini dan mungkin routing yang lainnya itu memiliki biasanya ada, apalagi kalau misalkan jaringannya besar itu, kita untuk ping yang pertama kali kita akan mendapatkan RTO terlebih dahulu dan mendapatkan hasil dengan loss sebesar 25% atau satu paket hilang. Namun untuk ping kedua kalinya, karena untuk si OSPF ini dia menggunakan routing table. Jadi ketika dia sudah melakukan ping yang pertama, di sini tuh OSPF sudah mendapatkan routing table dan untuk iterasi keduanya, jadi dia sudah menentukan jalur dan sehingga mendapatkan loss 0%. Oke, dan selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada yang EIGRP. Untuk yang EIGRP ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang OSPF. Namun untuk EIGRP itu dia memiliki sedikit perbedaan dalam routing protokolnya. Oke, dia itu menggunakan eh, yang pertama untuk masuk ke routing protokolnya dia routing protokol EIGRP 10. 10 yang di sini itu autonomous system. Dan di sini itu untuk bisa berkomunikasi autonomous systemnya itu harus sama dan di sini kami menggunakan autonomous system 10. Dan untuk konfigurasinya eh, kita menambahkan no auto summary dan lanjut dengan network terus network IP network ID dan wildcard. Wildcard itu tadi juga belum sempat dijelaskan yaitu eh, nilai subnet mask prefix yang dikurang dengan 255 255 255. Sehingga di sini karena yang eh, misalkan yang ini kan menggunakan untuk yang network ID-nya itu 192 168 10 96, ini menggunakan slash 30 yang berakhiran 252. Jika 255 dikurang 252 akan menghasilkan nilai sebesar 3. Jadi di sini itu untuk wildcard-nya itu 0.0.0.3. Dan untuk akhir eh, dari konfigurasinya kita sama menambahkan WR untuk menyimpan konfigurasi. Dan di sini untuk mengeceknya enable dan kita sama seperti yang tadi show IP route. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di eh, topologi yang ini kita menggunakan EIGRP dengan di sini dengan kodenya itu D. D itu adalah EIGRP. Nah, di sini juga kita akan melakukan pengetesan uji ping jika tadi dari area 1 ke area 2, selanjutnya kita dari area 2 ke area 1. Kita masuk ke command prompt ping 192 168 10. Kita ambil PC ke 6 dengan IP 7. Dan di sini juga kita akan mendapatkan RTO dulu, namun sesudahnya kita akan mendapatkan hasil yang mirip seperti pada OSPF, pada protokol OSPF. Mungkin hal ini dapat disebabkan karena jaringan yang cukup besar, karena di sini kita menggunakan total kurang lebih ada 64 PC dan beberapa perangkat lainnya. Sehingga mungkin eh, terjadi pakai pos di awal. Karena untuk si EIGRP ini dia hybrid yang eh, menggabungkan antara si distance vector dan link state. Eh, untuk penjelasan terkait konfigurasi pada jaringan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan protokol routing, itu lebih ke simulasinya, simulasi dari protokol routing yang kami gunakan. Oke, di sini yang pertama itu ada protokol routing EI ya, EIGRP. Nah, protokol routing ini yaitu tiga only dan juga dia link state dan juga distance vector. Nah, di EIGRP ini dia lebih advantage-nya itu tidak menjadi pengurusan di Windows. Oke, mungkin langsung saja.
Jika kita cek, dia lagi menentukan bulat fungsinya dan dapat terlihat antar switch dan juga antar flash ini sambung gitu. Dan kenapa dia gagal? Karena tadi dia lagi melakukan level routing. Dan di EIGRP karena itu semua OMB, ya, bisa kita lihat, ya, eh, mungkin dapat terlihat tadi eh, beberapa paket yang tersambung gitu. Selanjutnya langsung ke FPF. Nah, FPF sendiri itu dia link state dan dia lebih bagus untuk jaringan yang cakupannya luas gitu untuk yang OSPF. Ya, coba langsung kita lakukan simulasi dan dosen coba kita cek. Nah, coba lihat OSPF ini kenapa lebih lambat karena dia tadi kan sampelnya salah link state ya. Dan jawaban berutin sesi dulu kita lihat paket-paketnya. Nah, secara keseluruhan antar routernya, dan switchnya, dan antar hostnya itu terlihat tersambung gitu. Nah, bisa kita lihat di sini di simulasinya. Nah, oke, nah, terlihat tersambung ya di simulasinya. Dan berdasarkan dari simulasi protokol routing tadi, antara EI, GRP, dan juga SPF, maka kami dapat mengatakan berhasil untuk jaringan komputer yang sesuai dengan kebutuhan dua LAN yang berbeda. Kami menggunakan konsep dasar jaringan seperti modul OSI dan TCP IP membantu mengambil data. Bisa jaringan kami menggunakan topologi hybrid. Jadi bisa terlihat ada topologi star, ada topologi tree, dan juga topologi mesh master. Kami juga menggunakan metode VLSM untuk membagi alamat IP 192.168.10.0/24 dengan lebih efisien. Setiap LAN dan koneksi antar router ini itu mendapat data IP yang pas gitu tanpa pemborosan. Nah, perangkat jaringan seperti itu sudah dikonfigurasi sesuai dengan fungsinya. Nah, router menghubungkan antar jaringan, sementara switch menangani komunikasi dan satuan. Untuk routing, kami memilih OSPF, mas. Yang tadi di simulasi ini, pertama kami memilih OSPF dan IGRP agar router bisa otomatis menemukan dan memperbarui rute terbaik. Setelah semua selesai, kami uji konektivitasnya gitu. Nah, dengan perintah ping dan hasilnya seperti yang tadi sudah kita lihat, pakai datanya itu terhubung dan terhambung gitu dan beberapa waktu itu ada yang berhasil terjadi itu karena terjadi level tinggi. Nah, sehingga kami dapat mengatakan misalnya berhasil gitu, yang kami rancang di Visco ini. Nah, namun eh, kami memiliki saran untuk pengembangan ke depannya. Nah, di mana kami menyarankan penggunaan VLAN satu yang jumlah penggunanya lebih banyak itu bisa membantu membagi jaringan menjadi beberapa. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih aman dan tidak terlalu ramai. Nah, selain itu juga kami menyarankan untuk lebih mengeksplorasi pengaturan lebih lanjut nah, pada SPS dan EIGRP-nya agar performa routing ini lebih optimal di jaringan yang lebih besar dan lebih semacam itu. Nah, dan terakhir mungkin kan sangat berguna jika ditambahkan alat pemantau jaringan agar apa? Agar masalah ini bisa diketahui lebih cepat dan bisa segera diperbaiki. Dengan hasil ini, jaringan yang kami bangun tidak hanya berjalan lancar, tapi juga bisa siap. Nah, siap untuk apa? Siap untuk dikembangkan di masa yang mendatang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan dari pengucapan dan juga uh, pengucapan yang tidak wajar belibet. Mohon maaf. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.